Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelompok 7. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik dan penerapan dalam pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Jadi materi yang pertama itu saya ingin menjelaskan mengenai definisi belajar. Definisi belajar sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama secara kuantitatif, di mana belajar itu berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kognitif dengan fakta yang sebanyak-banyaknya. Jadi belajar dalam hal ini dipandang dari sudut berapa banyak materi yang dikuasai oleh siswa. Dan yang kedua itu ada secara institusional, di mana belajar itu dipandang sebagai proses validasi terhadap penguasaan siswa. Semakin baik mutu mengajar yang dilakukan oleh guru, maka semakin baik pula mutu perolehan siswa dalam bentuk skor atau nilai. Dan yang ketiga, secara kualitatif, belajar itu difokuskan pada pencapaian daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah peserta didik di masa sekarang maupun yang akan datang. Kita masuk ke materi teori belajar humanistiknya. Nah, jadi teori belajar humanistik ini memandang bahwa siswa itu dapat dikatakan berhasil apabila dia mampu memahami dirinya sendiri maupun lingkungan. Teori ini juga lebih tertarik pada ide belajar dan menekankan isi dan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajarnya. Motivasi belajar sendiri itu harus bersumber dari diri sendiri, sehingga harus melibatkan intelektual maupun emosional peserta didik. Teori humanistik ini lebih melihat proses dan perilaku belajar dengan tujuan utama agar siswa dapat mengembangkan dirinya, yaitu membantu individu mengenali dirinya sendiri dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang berikutnya yaitu peran guru dalam kegiatan belajar siswa dalam teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu ada membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif. Di sini guru berperan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu membantu memperjelas tujuan belajar dan memberikan kebebasan. Maksudnya di sini adalah guru membantu siswa untuk memperjelas tujuannya dalam belajar dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan metode dalam belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu membantu untuk mendorong cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. Maksudnya di sini adalah guru membantu siswa untuk mendorong siswa dalam belajar sehingga siswa dapat menggapai cita-citanya. Yang keempat yaitu menyediakan berbagai sumber pelajaran. Di sini guru berperan untuk menyediakan sumber pelajaran, namun tidak hanya mengambil dari satu sumber saja, melainkan beberapa sumber yang berkaitan dengan pelajaran. Yang kelima yaitu menerima pertanyaan dan pendapat dari berbagai peserta didik. Di sini guru dipandang sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan siswa sebagai orang yang rasa keingintahuannya tinggi, sehingga wajar bagi siswa untuk bertanya kepada guru untuk memenuhi kepuasannya dalam pertanyaan. Yang keenam yaitu menghindari adanya kesenjangan gender. Di sini dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ramah pada perbedaan rasial. Guru tidak memandang siswa berdasarkan warna kulitnya ataupun fisiknya. Dan guru menghargai berbagai ras dari peserta didik. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Radin Athena dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membawakan materi penerapan teori belajar humanistik. Penerapan yang pertama ada open education atau pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberi kesempatan kepada murid untuk bergerak bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Di sini guru hanya berperan sebagai pendamping.
Jadi open education atau pendidikan terbuka memiliki lingkungan kelas yang sedikit berbeda dari kelas tradisional pada biasanya. Dan di sini guru melakukan penilaian melalui pengamatan. Lalu penerapan yang kedua ada cooperative learning atau belajar kooperatif. Belajar kooperatif memiliki 3 karakteristik. Yang pertama ada murid bekerja dalam tim atau dalam kelompok. Biasanya satu kelompok atau satu tim terdiri dari 4-5 orang. Yang kedua ada murid didorong untuk saling membantu dalam kelompok. Yang ketiga ada murid diberi hadiah atas dasar prestasi kelompok. Lalu teknik dalam belajar kooperatif terbagi menjadi 4 macam, yaitu Teams Game Tournament, yang kedua ada Student Teams, Achievement Division, yang ketiga ada Jigsaw, yang keempat ada Group Investigation. Penerapan yang ketiga ada Independent Learning atau pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah proses yang menuntut peserta didik atau siswa menjadi subjek yang mengatur, merancang, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri dan secara bertanggung jawab. Jadi maksudnya peserta didik di sini harus bisa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan nantinya di akhir akan mencapai tujuan pembelajaran masing-masing. Lalu penerapan yang keempat ada student-centered learning atau belajar yang berpusat kepada siswa. Student-centered learning merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi harapannya pada siswa setelah menggunakan metode ini, mereka akan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membangun sistem dukungan sosial dan memilih gaya belajar mereka sendiri. Dan adapun metode dari student-centered learning atau belajar yang berpusat kepada siswa itu ada 3. Yang pertama ada pembelajaran kolaboratif, yang kedua ada pembelajaran kompetitif, dan yang terakhir ada pembelajaran berdasarkan kasus. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Puan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang active learning, declarative learning, quantum learning, dan pendekatan kontekstual atau realita. Saja yang pertama ada active learning. Active learning di sini adalah pembelajaran yang aktif. Di sini menuntut bukan hanya guru yang aktif dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran, tetapi juga siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran agar di mana pembelajaran di sini merupakan pembelajaran yang aktif. Jadi bisa selain guru, siswa juga harus diharuskan untuk aktif dalam proses pembelajaran gitu. Bisa saja diselingi dengan seperti kuis dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada declarative learning atau pembelajaran secara cepat. Pembelajaran secara cepat di sini bukan berarti belajar yang dilakukan secara cepat, bukan, tetapi memberikan suatu pola dalam pembelajaran yang dimana itu bisa menggugah semangat belajar mereka atau lebih membuat mereka lebih cepat paham gitu. Bisa aja diselingi dengan seperti video pembelajaran, PowerPoint dan sebagainya, yang dimana bisa menuntut mereka atau mengarahkan mereka atau menggugah semangat mereka agar mereka lebih cepat paham. Terus yang ketiga ada quantum learning. Quantum learning itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan di sini hampir sama dengan declarative learning tadi, yang dimana itu bisa menggugah semangat mereka dalam belajarnya, itu diselingi dengan misalnya seperti hiburan dan lain sebagainya, baik hiburan yang apapun bentuknya seperti musik atau lain sebagainya. Terus yang terakhir ada pendekatan kontekstual atau realita. Di sini membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia yang nyata.
Dalam artian di sini jadi membantu guru untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan dunia yang nyata ini, atau dengan situasi dunia yang nyata itu, sehingga bisa mendorong siswa untuk bisa atau mengaitkan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kontekstual ini atau realita ini itu adalah membantu guru untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia yang nyata ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan, yang disampaikan oleh kelompok kami. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.